Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu untuk kita sama-sama ingin mendengarkan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini, di mana kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan hal itu tidak pernah habis-habisnya
Tidak pernah putus-putusnya kami rasakan dalam setiap pribadi kami. Kami menyadari bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Oleh sebab itu kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang setia seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulaikan setiap aktivitas kami ke depan, terlebih dahulu kehidupan kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan inilah yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami, menjadi terang bagi setiap langkah-langkah kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan ini merupakan pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Di sana saya akan bacakan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mezbah penyembahan. Kata mezbah pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Nah, di mana kata mezbah ini kalau kita menggali lebih dalam lagi di dalam bahasa aslinya, maka di sana kita akan menemukan, kita akan mendapati artinya adalah menyembelih binatang. Jadi mezbah itu identik dengan yang namanya korban, mempersembahkan korban. Nah, contohnya ketika Daud berperang dan kemudian dia mengalami kemenangan dalam peperangannya itu, ada beberapa momen-momen yang dimana dia kemudian mempersembahkan korban bagi Allah. Dia mempersembahkan korban bagi Tuhan Bapak Ibu. Entahkah itu berupa domba atau entahkah itu berupa merpati dan sebagainya gitu. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pasal ini kalau kita melihat latar belakang daripada pasal ini, kita tahu ya bahwa Tuhan memberi hukuman kepada manusia. Dan kita lihat di sana bahwa kejahatan manusia ini sudah sangat melewati batas, sudah sangat melampaui batas sehingga kemudian membuat amarah Tuhan itu naik. Amarah Tuhan itu meluap-luap ketika melihat perbuatan manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal-pasal sebelumnya, Allah mengatakan bahwa dia jijik dengan ciptaannya itu sendiri. Dia sangat ingin untuk membinasakan ciptaannya itu sendiri. Dan kita lihat, karena murka Allah yang menyala, maka kemudian dia menghukum semua umat manusia lewat air bah ini. Dan kita melihat di sini, semua manusia dihukum kecuali pribadi Nuh. Kita melihat kehidupan daripada Nuh ini, dia kemudian dan seisi keluarganya diselamatkan karena Allah mendapati Nuh dan keluarganya ini berkenan di hatinya Tuhan. Allah melihat kehidupan daripada Nuh ini, kehidupannya itu penuh dengan yang namanya ketaatan di hadapan Allah. Nah, kita melihat bahwa Allah menyelamatkan pribadi Nuh melewati batra yang Allah menyuruh Nuh untuk naik ke batra itu. Dan kemudian ketika melihat berjalannya waktu, air bah itu kemudian kembali surut. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh? Mereka keluar kemudian di dalam batra itu, dan Nuh kemudian berinisiatif Bapak Ibu. Nuh berinisiatif untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Dan Bapak Ibu melihat, ketika Nuh mempersembahkan korban bagi Allah, maka kemudian Allah mencium bau daripada korban itu, dan hati Allah menjadi senang. Hati Allah jadi lunak. Gitu. Di sini Bapak Ibu, kita mempelajari poin penting di dalam mezbah penyembahan ini. Kita dapat melihat di sini Bapak Ibu, bahwa ternyata mezbah ini memiliki peranan yang sangat besar. Kenapa? Karena mezbah itu dapat menyentuh hatinya Allah. Mezbah itu dapat mengubah hatinya Allah dari yang dimana Allah pada waktu itu hatinya itu penuh amarah dengan kejahatan manusia. Ketika Nuh menaikkan mezbah itu kepada Allah, maka kemudian hati Allah diubahkan. Yang dimana Allah yang mengalami amarah besar karena manusia, kemudian menjadi hati yang berbelas kasihan, hati yang penuh dengan yang namanya kemurahan, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, penting sekali mezbah penyembahan itu.
Apalagi bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya pada zaman ini, kita mengetahui zaman ini adalah zaman yang akhir, zaman paling akhir, zaman penghujung Bapak Ibu. Tentunya perlu sekali yang namanya, sangat perlu hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah penyembahan itu selalu kita naikkan kepada Tuhan. Nah, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya kemudian merenungkan di dalam kitab Ulangan yang saya baca pasal demi pasal daripada kitab Ulangan. Di sana banyak sekali berbicara tentang imam besar beserta dengan tugas-tugas mereka gitu. Saya mendapati di sana bahwa salah satu tugas daripada imam besar ini, mereka itu harus tetap terus membiarkan api yang ada di dalam mezbah Tuhan ini supaya itu terus harus menyala Bapak Ibu. Api yang ada dalam mezbah Tuhan ini tidak boleh padam gitu. Mereka harus tetap terus menjaga api ini supaya menyala di atas mezbah Tuhan. Ketika Tuhan mendapati api yang ada dalam mezbah Tuhan ini padam, api yang ada dalam mezbah Tuhan ini redup, maka ada penghukuman yang sangat besar yang akan terjadi pada imam-imam pada waktu itu. Imam-imam besar dan orang-orang seisinya itu akan dihukum, akan dibinasakan oleh Allah Bapak Ibu. Ketika Allah mendapati mezbah Tuhan itu, korban itu, api yang ada dalam mezbah Tuhan itu padam, redup Bapak Ibu. Nah, poin penting yang boleh kita dapatkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, tentang mezbah penyembahan. Ketika mezbah penyembahan itu redup dalam kehidupan kita, mezbah penyembahan itu mulai hilang dalam kehidupan kita, kita situ dapat menemukan bahwa kehidupan kita dengan mudahnya dapat dijatuhkan oleh iblis. Kehidupan kita dapat mudah ditarik oleh tangan si jahat itu. Dan kita juga mudah akan dibinasakan oleh kuasa kegelapan itu Bapak Ibu. Apalagi kita di penghujung-penghujung zaman ini Bapak Ibu. Iblis lagi sementara bekerja keras untuk menjatuhkan kehidupan kita, untuk menarik kehidupan kita. Nah, iblis akan takut kepada orang-orang yang hidupnya ada di dalam mezbah penyembahan itu. Mezbah Tuhan itu ketika didirikan hadir terus hidup dalam kehidupan kita, maka iblis tidak akan dapat menyentuh kehidupan kita. Karena ada mezbah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ada di dalam penyembahan Tuhan, ada di dalam penyembahan itu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dalam setiap pribadi kita bahwa kehidupan kita, baik lidah kita, hati kita, dan tubuh kita, jadikan semuanya itu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Allah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka saya yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan itu akan mengejar dan kita akan menikmati dan tinggal di dalam berkat Tuhan itu. Karena kehidupan kita itu ada mezbah Tuhan di dalamnya. Naikkan setiap pujian syukur kita kepada Allah karena Dia begitu baik. Perbuatan Tuhan itu selalu ajaib dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kembali kehidupan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan inilah yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Firman Tuhan inilah yang menjadi terang bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami selalu melangkah di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang membawa kehidupan kami untuk jauh lebih mengenal Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan pada kesempatan sepanjang hari ini, setiap aktivitas-aktivitas kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, sedang jemaat Tuhan tetap tinggal di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus